72. Bisa berapa dapatnya? 72 apa 672 ya? Oke, 672 unrealized profitnya, benar nggak? Bisa? Oh, gitu. Oke, 672. Oke, 672 ya. Oke, yuk ya, untuk tahun 2024 ya dengan cara yang sama. 2024 caranya sama. Ending inventory at transfer price-nya 2352. Ya. Terus at cost-nya berarti 2352 saya bagi 2352 saya bagi 1,4 dapat berapa ini saya? 1 ini kan? Nah, kalau at transfer price-nya tadi 2352 at cost-nya 1680 berarti saya ada unrealized profit 672. Oke, ini ya. Nah, udah ketemu angka-angkanya. Terus yang berikutnya Anda harus ngitung nih, gitu ya. Anda harus ngitung. Oke, berikutnya Anda ngitung income from buku, gitu ya. Nah, Anda harus ngitung income from buku. Wah, ini enggak, sini aja ya, perhitungan pokoknya saya taruh di papan kiri, papan kanan nanti buat kita nulis jurnal. Yuk, income from buku terdiri dari apa aja? Net income ya, biasa ya. Net income-nya buku berapa sih? Net income-nya buku berapa itu? Coba dilihat di worksheet-nya. Net income-nya punya buku berapa net income-nya? Net income-nya buku 5.600.000. Oke, ya. 5.600.000. Buat yang bingung, tuh dari mana sih? Coba kita lihat worksheet-nya, gitu ya. Nah, nih, gitu ya. Income from buku, gitu ya. Cari yang punya buku, net income-nya berapa? 5.600.000. Oke, 5.600.000. Ya. Tapi 5.600.000 itu sudah mengandung unrealized profit sama realized profit, gitu ya. Nah, jadi kita perhatikan. Kalau tahun 2024, Anda kan disuruh bikin worksheet-nya 2024, gitu ya. Net income-nya 5.600.000. Nah, harus disesuaikan nih dengan apa? Dengan realized dan unrealized profit-nya. Coba kita lihat di sini, gitu ya. Untuk sediaan tahun 2023, kita estimasikan atau kita prediksikan 2024 itu barangnya sudah terjual karena sediaan. Ya, beda ya. Kalau plan aset itu dia bisa berlama-lama ada di company, gitu ya. Tapi kalau sediaan harus muternya cepat. Kalau tahun lalu jadi ending inventory, tahun ini kita asumsikan terjual. Ya. Kalau tahun lalu jadi ending inventory, kita asumsikan tahun ini terjual. Berarti yang tahun lalu jadi unrealized, sekarang jadi realized profit. Jangan bingung ya, dari mana ini kita asumsikan ini akan terjual di tahun 2024. Kalau profitnya direalisasi berarti nambah net income, gitu ya. Sebaliknya yang ini, ini masih ada di gudang bu barangnya, oke. Kalau gitu masih sifatnya unrealized. Berapa itu? 672. Ini ya. Karena unrealized berarti sifatnya mengurangi profit. Oke.
berapa? Saya tolong hitungkan berapa? 5376. 5.376.000. Ya. Sudah? Terus Bu. Nah, 5376 ini kalau kepemilikannya 100%. Betul ya? Nah, ini kepemilikannya cuma 80%. Berarti kita bagi nanti ya. Yang punya parent itu atau punya Lala gitu ya, atau parent company itu 80%-nya. Ya. Yang punya non controlling interest itu berarti 20% dari angka ini. Ya. Yuk, coba hitung berapa itu nilainya. Yang punya NBI 1732. Kalau yang punya Lala, yang punya parentnya dapat berapa? Oh, 4.300.800 ya. 4.300.800, betul ya? Untuk yang punya Lala ya. Nah, jadi kalau punya parent berarti angka ini kita kali 80%. Anda dapatnya 4.300.800. Kalau untuk yang non controlling interest berarti sisanya berapakah itu? 1 juta? Oke, 1.075.200 ya. Nah, tulisannya kok tambah dulu ya. Oke, selesai ya untuk inventory sama income ya. Stepnya loh gampang gitu ya. Awal selesaikan dulu masalah itu fair value-nya pada saat akuisisi gitu ya. Ada selisih enggak sih nilai akuisisi dengan nilai wajar dari subsidiary ya. Terus yang kedua, cari intercompany transaction. Kalau sampai di UTS intercompany transaction-nya ya baru sediaan gitu ya. Nah, kalau sediaan atau pokoknya ada intercompany profit transaction apapun gitu ya, nanti Anda harus cari realized sama unrealized profit apapun itu selain sediaan. Setelah itu nanti Anda belajar aset tetap, obligasi gitu ya. Semuanya itu kalian harus cari realized sama unrealized ya. Lalu cari income ya, income from subsidiary. Dan income-nya berapa, adjustment-nya apa aja, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai perhitungan income ada yang mau ditanyakan? Enggak? Yakin? Bisa? Oh, kita lihat nanti ya. Bisa katanya. Loh, enggak. Tapi gini. Kalau AKL 2 materi sebelum UAS itu relatif lebih mudah ya. Kalau AKL 2 materi UTS itu lebih gampang ya. Kenapa? Intercompany transaction-nya itu loh cuma inventory ya. Sisanya Anda melakukan adjustment terhadap fair value dan nilai akuisisi saat tanggal pembelian ya. Nah, yang lebih menantang, saya nggak bilang sulit ya, tapi lebih menantang itu adalah bahan yang setelah UTS gitu ya. Kenapa? Karena intercompany transaction-nya Anda dapatkan banyak ya. Plan asset, obligasi, perubahan persentase kepemilikan gitu ya. Nah, itu memang lebih kompleks ya setelah UTS. Karena itu untuk nilai UTS dapatkan semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin yang Anda dapatkan gitu ya. Kalau bisa 110 dapatkan 110 semua itu dapat gitu ya.
karena nanti materi UAS-nya agak lebih kompleks ya. Oke, sudah. Nah, jadi semester ke semester itu nilai UTS-nya bagus-bagus ya. Kakak-kakak tingkat itu nilai UTS-nya itu bagus-bagus ya. Tapi begitu masuk UAS itu ada penurunan, ada yang sedikit turun, ada yang menurun tajam. Lainnya terjun bebas gitu ya. Oke. Nah, perhatikan ini kalau untuk upstream ya, perhitungan income from subsidiary ini kalau upstream ya. Kalau upstream ciri-cirinya adalah keuntungan dari intercompany itu akan dibagi antara parent sama non controlling interest ya. Kalau upstream ciri-cirinya adalah semua keuntungan atau kerugian dari intercompany transaction itu akan dibagi antara parent sama non-controlling interest. Itu ciri-cirinya kalau upstream. Nah, kalau soal ini downstream, saya pakai, waduh, spidolnya kalau nggak biru hitam. Saya pakai warna biru ya. Ini kalau misalnya, ingat ya, ini misalnya ya. Misal, soal ini adalah downstream. Kalau downstream ceritanya agak lain ya. Kalau downstream semua keuntungan atau kerugian dari intercompany itu cuma dinikmati oleh parent, tidak dibagi-bagi ya. Kenapa? Kan parent yang jual gitu ya. Jadi kalau soal ini downstream perhitungannya net income-nya 5.600.000 saya kalikan 80% ya. Tapi yang realize sama unrealize itu dinikmati oleh parent sendiri, nggak usah dikali 80% ya. Kalau ini kan semuanya dikali 80% ya. 5,6 kali 80%, 448 kali 80%, 672 kali 80% ya. Loh enggak itu dulu ya, ini kan masalah asosiasi matematika gitu ya. Kalau mau dicari satu persatu ya wes, biar nggak bingung ini kayak 80%, kayak 80%, tapi kan dapatnya sama. Ya, tapi kalau untuk yang downstream enggak, gitu ya. Semua yang realize sama unrealized dari semua transaksi intercompany itu akan dinikmati oleh parent. Ya, jadi ini langsung ditambah 448 full. Terus dikurangi 672 full gitu ya. Yang dikalikan 80% adalah net income top gitu ya. Ini kalau soalnya downstream ya. Apapun itu gitu ya. Kalau downstream intercompany transaction, keuntungan atau kerugiannya akan semuanya dinikmati oleh parentnya. Gak usah dikali berapa persen ya. Tapi kalau upstream, keuntungan atau kerugian dari intercompany transaction akan dibagi antara parent sama non-controlling interest ya. Oke. Nah, jadi kalau nanti soalnya downstream, parentnya cuma dapat 80% dari 5.600.000 gitu ya. Sisanya dia nikmati semua ini. Non controlling interestnya dapat apa Bu? Dia cuma 20% dari 5.600.000. Dapat nggak ini dari intercompany transaction? Nggak dapat. Ya, NCI-nya cuma dapat bagian dari income from subsidiary aja. Ya, itu ya bedanya antara downstream sama upstream. Jadi cukup signifikan bedanya ya untuk perhitungan income from subsidiary. Ya, ngaruh juga nanti non controlling interest-nya. Ini NPI-nya NPI share biar nggak bingung. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Downstream sama upstream ya. Cukup jauh loh beda perhitungannya untuk income from subsidiary ya.
siapa yang jual kepada siapa, gitu ya. Dari siapa yang menjual kepada siapa. Ada kemungkinan nggak satu soal itu campur ya lepas apes gitu ya. Nanti lepas UAS apes gitu ya. Oh, inventory-nya downstream, plan asetnya upstream, obligasinya downstream ya apes gitu ya. Itu berarti nggak tahu ada buat dosa apa itu gitu ya, dapat soal kayak gitu ya. Jadi apakah ada kemungkinan campur? Ya ada gitu ya. Oke, tapi intinya jelas ya. Jadi kalau intercompany transaction kita lihat nih siapa yang jual ke siapa. Kalau downstream berarti keuntungan atau kerugiannya semua dinikmati oleh parent ya. Nggak ada itu bagi-bagian, nggak ada gitu ya. Tapi kalau upstream harus dibagi antara parent sama NCI share ya. Itu intinya. Oke, sudah? Sudah? Hari ini saya presensi ya. Soalnya saya lihat kok yang datang kok lebih sedikit dari 43 anak gitu ya. Mungkin ada yang memutuskan untuk libur duluan ya. Besok masih masuk loh ya, yang besok-besok ada kelas ini ya. Jangan berusaha libur duluan gitu ya. Oke. Yuk, kita lanjut ya. Nah, karena perhitungannya udah selesai, tadi Anda bisa masukkan angka-angkanya ke worksheet. Oh, kayaknya gampang, cobaan ya. Oke, sekarang kita mau ngerjakan yang terkait dengan inventory dulu, ya. Masih ingat? Coba dilihat catatannya yang minggu lalu. Apa aja sih yang terkait dengan inventory? Ada 3 pokoknya, adjustment and elimination entry untuk inventory ada 3. Masih ingat minggu lalu apa aja? Yang pertama apa? Enggak, yang terkait dengan inventory dulu. COGS sama apa? Sales itu untuk menghapus apa? Untuk apa itu jurnal? Enggak tahu, pokoknya dihafalin ya. Menghapus penjualan intercompany. Oke, menghapus penjualan intercompany berarti salesnya di debit, COGS-nya di credit. Ya, COGS atau cost of sales gitu ya. Oke, tahun 2024 berapa yang Anda hapuskan? Berapa yang Anda hapuskan? Tahun 2024 nih, gitu ya. Worksheet-nya 2024. Berapa yang Anda hapuskan? Berapa intercompany sales-nya? 31.360. Vincent dari mana? Dari punya buku. Kenapa kok yang dipakai buku? Ya, kenapa kok yang dipakai adalah penjualannya buku? Kenapa kok enggak yang penjualannya Lala 45864? Karena kenapa yang dipakai kok buku? Karena oke, ya. Jadi kenapa kok kita pada soal ini yang kita hapuskan adalah penjualannya buku? Karena penjualannya buku itu intercompany transaction. Ya, semua penjualan buku dijual ke Lala, gitu ya. Jangan sampai yang dihapus penjualannya Lala, jangan ya. Lala itu justru jualnya ke pihak lain, gitu ya. Salesnya nggak boleh dihapus. Jadi kalau dalam soal kita karena upstream, ya, karena soal kita itu upstream nih, gitu ya. Jadi yang kita hapuskan adalah penjualannya buku 31.360. Nah, itu worksheet sudah saya tulis di atas sendiri, gitu ya. Angkanya itu dalam ribuan, ya. Jadi nanti pada saat Anda pindahkan ke situ 03 di belakang nggak usah ikut, gitu ya. Nanti kalau enggak pada saat dijumlah ke samping nggak karu-karuan, gitu ya. Oke. Sudah. Sekalian ya, kalau Anda tulis sekalian dipindah ke worksheet-nya. Yuk. Yang diminta adalah consolidated statement. Jadi kalau cuma tulis jurnal eliminasinya aja berarti Anda nggak jawab soal, gitu ya. Yang diminta adalah consolidated statement-nya, gitu ya. Yuk. Nanti Anda pindahkan dulu ya adjustment and elimination-nya. Sales
debit, COGS-nya di kredit. Ayo, itu dulu. Jangan di situ dulu. Oke. Kita lagi kerja di kolom adjustment and elimination, ya. Yuk, dipindah. Benar. Oke. Salesnya di debit, COGS-nya di kredit. Ayo, dipindah dulu. Jangan sampai salah. Jangan pindah salah. Ya, cost of sales. Ya, COGS itu cost of sales. Ya, kita lanjut ya. Yang kedua yang terkait dengan inventory, jurnalnya kemarin apa? Masih terkait sama COGS sama inventory. Itu untuk apa? Untuk mengakui unrealized profit di ending inventory, ya. Jadi untuk mengakui adanya unrealized profit di ending inventory, kita pakai jurnal cost of sales, ya. Saya tulis saja biar nggak bingung. Cost of sales sama inventory. Oke, tahun 2024 berapa yang masih belum terrealisasi? Tulis 672 yang di worksheetnya nggak usah 672.000 gitu ya. Nanti pas di jumlah kesampe gue angkanya gede banget nanti. Di cost of sales gitu ya. Kreditnya inventory di bawah, inventory di balance sheet ya, di sisinya balance sheet tuh inventory. Berarti jurnal yang ketiga mengakui realized profit. Oke, gimana? Inventory, NCI sama COG. Ya. Oke. Oh, investment in subsidiary. Sini berarti investment in buku, ya. NCI sama cost of sales. Ya, investment, non controlling interest sama cost of sales untuk mengakui realized profit. Oke, ya. Nah, tahun 2024 profit yang direalisasi berapa? 448 dibagi 80% gitu ya, lari ke parent, 20% larinya ke NCI. Berapa tuh angka? Ya, 448 itu dibagi 80% ke ND, 80% ke parent, 20% ke NCI. Tiga 58,4. Oke.
dia lagi bikin surat itu kan belum dikasih kontrol. NCI-nya, oh ya, NCI-nya tanggal 1. Itu NCI-nya ada 2 ya. Kita pakai NCI-nya yang tanggal 1 ya. Terus sudah ada lagi, ini selesai ya untuk inventory kita sudah selesai, seperti ya. Perbedaannya apa kalau misalnya downstream? Kalau seandainya ini soalnya downstream, apa bedanya? A, B masih sama, tapi yang C semuanya dinikmati oleh parent, berarti NCI nggak dapat. Kalau downstream ini berarti semuanya lari ke investment sama cost of sales. Ya. Nah, ini kalau downstream ya, NCI nggak dapat apa-apa dari intercompany transaction ya. Oke. Sudah. Ini kalau downstream ya, yang biru ini kalau seandainya soalnya downstream. Soal kita yang mana? Yang upstream ya. Terus selain dari ini gitu ya, berarti semuanya adalah jurnal-jurnal yang wajib Anda lakukan ya, ada atau tidak ada intercompany transaction ya. Oke, apa income from subsidiary sama dividennya harus dihapus ya. Oke, silakan coba hapus tuh income from subsidiary-nya. Income from subsidiary-nya silakan dihapus. Oh. Oke, berapa? Dividend sama and net income. Oh. Dividennya ya, income from subsidiary dihapus, dividennya dihapus, sisanya lari ke investment in subsidiary. Oke. Gimana nak? Ada kesulitan? Oke, sip. Yuk, lanjut. Dividennya yang mana nih? Yang dihapus nih? Yang punya buku ya. Dividennya yang dihapus yang punya buku.
2.800.000. Ya. 2.800.000 buat parent berarti berapa? Berarti berapa dividen untuk parent? 22.40. Ya. Silakan dihapus. Ayo. Gimana menghapuskan income from subsidiary? Income from subsidiary. Untuk menghapuskan income from subsidiary, ya, oke. Income from subsidiary-nya 4.300.800 ya. Sama enggak itu? Sama. Ya, oke. Untung sama gitu ya. Dividennya 80% kali 2.800.000. Dapatnya 2240 ya, 2240. Sisanya adalah larinya ke investment in subsidiary. 2060,8. Ayo. Nah, oke. Yang E lakukan yang sama tapi untuk NCI. Ayo, persis pelek kayak gini tapi untuk NCI. Kalau buat parent namanya income from subsidiary. Kalau untuk NCI namanya apa? NCI share. Oke, pintar. NCI share. Persis pelek ya. Terus NCI-nya dapat dividen berapa? Sisanya kalau buat parent namanya investment in subsidiary. Kalau buat NCI namanya apa? Yo NCI Bu. Yang tanggal 1 atau yang tanggal 31? Tanggal 1 atau 31? Yang tanggal 31. Kenapa kok tanggal 31? Ya karena ini adalah pembagian profit. Pembagian profit berarti di akhir periode. Ya, silakan. Karena itu nanti yang NCI-nya ini. Tapi kalau yang NCI-nya nggak masih.
ada beberapa pertanyaan yang sama ya. Bu, cara bedainnya, kok tahu NCI-nya yang ini itu adalah yang tanggal 1, kalau yang ini adalah yang tanggal 31. Nah, jadi perhatikan untuk NCI gitu ya. NCI yang tanggal 1 itu berarti realisasi dari saldo-saldo awal. Ya. Contoh, kenapa kok Anda bikin jurnal ini? Ya Bu, untuk merealisasi profit di beginning inventory. Itu tanggal 1. Ya. Kenapa yang ini kok tanggal 31? Ya, ini untuk pembagian profit yang kita hasilkan di akhir periode, karena itu NCI-nya tanggal 31. Nanti akan ada lagi NCI lagi yang lain untuk menghapuskan saldo awal ekuitas. Nah, berarti NCI-nya tanggal 1. Ya. Jadi, tahunnya ini NCI tanggal 1 atau tanggal 31, lihat ya, itu untuk jurnal eliminasi transaksi apa. Ya. Kalau yang nomor C ini untuk menghapuskan untuk mengakui profit di beginning inventory. Beginning inventory-nya 2023 itu terjual tahun ini inventory-nya 2023 terjual tahun 2024. Oke. Realized profit beginning inventory. NCI tanggal 1. Ya. Ayo, pindah, bisa memindahkan. Ada kesulitan nak? Ini pasangannya ini oke. Oh. Iya. Yang mana? Oh iya. Iya. Sebagai proporsional. Enggak, itu enggak dipakai, enggak perlu. Terus hasil dari 1,5 kali 2. Nanti di mana? Karena ada (515,2 ya. Oke, ada kesulitan memindahkan ke worksheet? Anak-anak ada kesulitan nggak memindahkan ke worksheet? Bisa semua?
Salah ya, dividennya di kredit ya angkat 560. Oke, sudah dipindah semua. Ada yang ketinggalan? Yuk, ada yang belum? Sudah pindah semua? Sudah dipindah? Oke. Ryan, sudah Belum. kamu pindah? Ayo, dipindah dulu. Ini D sama E mu belum dipindah, ayo dipindah dulu. D, ayo yang D, income from sub. Ya, itu 5 income from subsidiary. Ada yang belum selesai memindahkan tuh. Sudah semua? Sudah semua? Oke. Sekarang yang berikutnya. Ya. Pembagian profit sudah ya. Pembagian profitnya, pembagian income-nya ke parent sama pembagian income-nya ke NTI. Yuk, yang berikutnya apa kira-kira yang wajib? Tidak boleh tidak. Yang wajib apa? Menghapus entitas awalnya dari subsidiary. Ayo, apa tuh? Goodwill ya, goodwill jangan lupa ya. Kalau ditanya goodwillnya ini punya parent atau punya subsidiary sih? Jawabannya Anda apa? Ini goodwill punyanya parent atau punyanya subsidiary? Kalau ada yang tanya gitu dijawabnya apa? Goodwillnya punyanya parent apa punyanya subsidiary? Nah, subsidiary. Punya siapa ini? Goodwill punya siapa nih? Goodwillnya ada di bukunya parent, ada buku atau di bukunya subsidiary? Ada nggak itu? Coba, parent lihat. Saldonya parent ada goodwillnya nggak? Saldonya parent? Nggak ada. Subsidiary ada goodwillnya nggak? Nggak ada. Berarti goodwill ini hanya muncul kalau laporan keuangan itu dikonsolidasi, gitu ya. Jadi bukan punya parent, bukan punya subsidiary. Ini goodwill adalah punya consolidated entity, gitu ya. Kalau mereka berdiri sendiri-sendiri, nggak ada goodwillnya, gitu ya. Baru muncul kalau dikonsolidasi, ya. Ya. Common stock-nya 11, 200, RE-nya 8. RE-nya yang awal ya. 3920 ya, RE awal. Ini 3920. RE awal tahun lalu, bukan RE awal soal, bukan, tapi RE awal tahun lalu. 3920. Goodwill-nya karena tidak pernah diamortisasi ya nilainya ya segitu gitu ya.
Nah, jumlah berapa gitu ya? Yang 80% punya parent investment in subsidiary. Yang sisanya lari ke NCI. Ya, karena ini adalah penghapusan saldo awal, berarti NCI-nya juga saldo awal. Ya. Ayo, silakan. Terus kepilih oh dari hitungan itu tadi ya. Pakai hitungan lagi. Oke. RE-nya nanti dihapuskan di sini ya. Jangan dihapuskan di yang bawah. Dihapuskan yang di atas ini, yang di RE 3920-nya hapuskan ke atas sini. 3920. Mana tadi ya? Oh, RE ini 3920 nanti dihapuskannya di sini ya. Jangan di RE yang bawah yang balance sheet, bukan ya. RE yang di atas. Oke, sudah dipindah semua. Investmentnya berapa tuh? Investmentnya Anda hapuskan, investmentnya Anda tambahkan berapa? 16016 ya. NCI-nya 4004 gitu ya. Oke. Berapa? 4006. Oke. Sudah? Yuk dipindah. Sudah semua? Pindahnya jangan sampai keliru pindah. Jangan sampai salah pindah. Ada lagi kan yang perlu kita eliminasi? Ya, akun silang. Apa akun silangnya? Account payable sama account receivable.
gitu ya. Loh Bu, di situ nggak ada, gitu ya. Nggak ada account payable sama account receivable. Oke, cari yang mendekati, gitu ya. Apa tuh yang mendekati? Current liability sama other current asset. Ya, masukkan ke sana ya. Nih, current liability sama other current asset. Nah, ini yang paling mendekati nih, gitu ya. Ini akun silang harus hapus, gitu ya. Ya, HP-nya kan liability ya. Bisa nambah apa? Bukan ketok gimana ya. Oke, makanya kok bingung. Ya, silakan dipindah. Kalau ada lagi kan yang perlu kita eliminasi nih. Kalau udah selesai berarti Anda tinggal bikin consolidated statement-nya, ya. Kalau nggak ada yang perlu dieliminasi lagi, berarti Anda bikin consolidated statement-nya. Langsung aja.
Oke, yuk lanjutkan ke samping. Ayo, berapa dapatnya? Apa ini? Sales konsolidasinya berapa? 45,864 ya, sesuai dengan punyanya Lala ya. Karena punya buku semuanya adalah internal transaction, harus dihapus. Oke, sip. Terus lanjut. Cost of cost of sales-nya berapa? Oh sorry, income from buku. Income from bukunya harus berapa ini? Di sini? Nol. Harus nol, benar, gitu ya. Cost of sales-nya. Kalau cost of sales-nya berapa? 21,840. Siapa yang nggak dapat 21,840 cost of sales? Cost of sales punya Lala ditambah punya buku ditambah debit. Kalau cost kan di debit ya, berarti kalau adjustmentnya di debit berarti dia nambah ya. Punya Lala ditambah punya buku ditambah yang di debit dikurangi yang di kredit. Ayo satu nama aku jangan lupa. Proses gampang ada ternyata. Sudah. Yang berikutnya controlling share of net income-nya berapa? Harus sama dengan punya parent. Ayo. Harus sama dengan punya parent. 10,942,4 harus sama dengan punya parent. Kalau nggak sama pasti ada salah di dalam kalkulasi. Ya. Jadi harus sama dengan punya parent. Ini sudah semua 21,840 dapat betul ya. Terus yang berikutnya other expense tinggal jumlah aja ya, punya Lala sama buku dapatnya 12.006,4 ya. Lalu untuk yang consolidated net income-nya gitu ya, dapatnya dari mana? Sales dikurangi expenses gitu ya. Sales dikurangi cost of sales dikurangi other expense ya. Nah, Anda dapatnya controlling net consolidated net income-nya. Terus dikurangi dengan non controlling interest share ya. Dikurangi dengan non controlling interest share, maka Anda akan dapatkan controlling share of net income-nya harus sama dengan punya Lala. Ini kalau nggak sama berarti ada salah-salah di atas ini. Ya. Dihitung ke samping sama dihitung dari atas ke bawah harus sama. Oke, ada yang beda? Iya, kurang Ada jelas. yang beda? Ini juga kurang jelas. Dihitung ke samping sama dihitung dari atas ke bawah harus sama ya.
kurang berapa juga? Oh, kurang lagi. Udah. Oke. Ya. Mbak ya, saya cek dulu ya. Sama nggak? Sama ya? Dekat atau belok? Belok ke dekat. Yes. Yuk, sudah? Kalau sudah berarti kan income statement-nya beres. Anda kerjakan yang RA statement. Itu kamu nggak? Nggak. Sama. Aku ini. Sekarang kita kerjakan yang RA, gitu ya. Investment. RA statement, kalau Anda lihat nanti, gitu ya, punya buku itu tereliminasi semua angkanya, ya. Kalau Anda betul di RA statement, angkanya yang punya subsidiary itu harus tereliminasi semua, sehingga yang keluar cuma angkanya ekuitasnya parent. Oke, sudah? Betul nggak? Harus jadi 12,342,40 nanti di atas sini. Harus sama dengan punya parent, karena punya subsidiary harus tereliminasi semua. Punya subsidiary harus tereliminasi semua. Terus apa ya? Yang penting itu adalah ini ya. Controlling share of net income, jangan lagi ditambah punya subsidiary. Dari atas langsung turunkan ke bawah, nah. Dari atas langsung turunkan ke bawah. Punya subsidiary nggak terhitung ya, karena kita kan udah hapus tadi. Ya, nah, jadi cuma 10.942,4. Ya, punya subsidiary jangan dihitung, karena kan tadi sudah kita eliminasi di atas punya subsidiary-nya. Jadi sama persis dengan punyanya parent. Nah, masih ada yang salah. Harus sama. Harus sama. Jadi
Jadi 5.600-nya sifatnya mengurangi ekuitas ya, mengurangi RE. Yuk. Nanti jadinya kayak gini nih. Ya, jadi RE-nya 7.000. Terus controlling share of net income-nya tinggal diturunkan dari atas. Dividennya punya subsidiary hapus, hilang semua, tinggal dividennya parent. Ya, RE akhir berarti saldonya RE awal ditambah net income dikurangi dividen. Dividen sifatnya mengurangi ekuitas ya. Oke, saldo awal ditambah net income ya, controlling share of net income dikurangi dividen, Anda dapatnya saldo RE akhir. 5.600 itu mengurangi ya karena dia dividen, jadi dia mengurangi ekuitas. Udah nak? Sama ya? Sama ya. Oke, sudah. Jadi untuk dua laporan ini intinya sama ya. Kalau kalian dapatnya nggak sama dengan punya parent, mesti ada yang salah. Ya, prospeknya kalau income statement controlling share of net income harus sama dengan punya parent. Kalau untuk RE statement, RE akhir yang ada di sini harus sama dengan punya parent ya. Punya subsidiary kan dieliminasi semua. Itu. Sekarang kalau sudah Anda kerjakannya balance sheet-nya atau statement of financial position ya. Ayo dikerjakan. Investmentnya harus nol ya, saldo investment in subsidiary harus nol. Nah, kalau nggak nol, gawat ini yang salah nih kita. Benar, investasinya sudah sampai mana? Oh, belum. Ayo.
Saya berapa? Terus dulu. Nah, no. Ada yang salah ya betul ya. 55 232,8. Adakah yang berbeda dari itu? 55 232. 55 232,8. Ya, betul. Apa Mang? Yang bawa ini sudah belum, ayo dicocokkan. 55. Oke, 55 232,8. Ini ke sini betul ya? Ini oke. Yang ini yang punya RE-nya jangan punya tapi punya R langsung 12 langsung ke sini. Ini aja. 12 langsung. Oke, betul. CS langsung. CS langsung. Bisa. Awas ya, yang punya RE-nya ya, saya kasih tanda kuning. Itu yang punya subsidiary jangan dihitung RE-nya. Yang muncul di sini adalah RE-nya parent, ya. Jangan ditambah dengan punya subsidiary. Yang muncul di sini adalah RE-nya parent, ya. Oke, sudah. Ya, kurang titik, ayo. Oh iya. Nanti kalau dijumlah ke bawah harus segini. Ya. Aset sama dengan liability plus equity. Ini kan kalau jadi
kasih tanda merah ya. Yang namanya ekuitas kan di kredit. Kalau dia di debit berarti sifatnya mengurangi ya. Kredit dikurangi debit. Ya, hasilnya berapa? Kalau punya saya tak jadiin 1, kredit ditambah kredit dikurangi debit, maka hasilnya 4429. Jadi 1 nggak masalah, mau sendiri-sendiri nggak apa-apa, gitu ya. Oh, saya balik ini. Ya, balik ya. Makanya kok bingung. 404 tadi berapa? 515,2. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Harus banyak latihan dulu ya. Ini baru menjadi satu soal ya. Sudah? Ada yang mau ditanyakan jam kelima? Nanti dicoba cari soal-soal yang downstream ya. Caranya sama kan gitu ya, cuman perhitungan untuk income from subsidiary-nya yang berbeda. Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini kuliahnya. Selamat berlibur, selamat berlebaran buat yang merayakan. Ya, jangan lupa masuk ya. Liburannya lama banget soalnya. Tak buka dulu kelasnya, bentar. Tak buka dulu kelasnya. Enggak, buat kalian aja. Buat latihan di rumah ya. Kita masuk langsung kuis tuh. Kita masuk langsung kuis tuh ya. Oke, sudah. Oh, bentar. Aku tadi kan mau ngaksen ya. Lupa saya sampaikan. Angka L2. Bentar. Absen. Karisa. Bernardino Realino. Enggak ada. Oke. Daliana Maharani. Enggak ada. Calvin. Oke, hadir. Anastasia. Johanna, Gabriela Natali, tidak ada. Jennifer Christian, Tandri ada. Oke. Terus Pinkan, tidak ada Pinkan. Jesselyn Resia, Vincent ada. Nabila, tidak ada. Lucky Indayani, tidak ada. Vanessa Wijaya, tidak hadir. Fernando Darel tidak ada, Jasmine Martika tidak ada, Nur Putri Nabila oke ada, Samuel Moses tidak ada, Fadina Muslimah tidak ada, benar ya, ada ya, Ailen oh ya, Selin Maita, Alusius yang ada, Alvin Saputra oh tidak hadir, Michelle Tendrika oke, Hengki ada, Hengki ada ya. Asri nggak lihat, Dina ada, Deris nggak ada, Syabina ada kan? Nggak ada. Enrico ada, Cliff Martin nggak kelihatan, Amelia
Anita, Piraga, nggak ada. Karen Kesia, nggak ada. Satyo Luhur, nggak ada. Intan Nuraini, Sakria Dohani, tidak ada. Lutfi Sawa Madani, tidak ada. Krisna, oh, Krisna ada. Ines, oke, kurang satu. Nabila Salwa, tidak ada. Oke, ada yang belum saya panggil? Ada, oke. Thank you semua. Ya. Aku sih depan aja ya. Sekalian